Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku semuanya. Salam sehat selalu. Bersama Budia, pagi ini kita belajar materi tentang induksi elektromagnetik. Tujuan: 1. Memahami prinsip induksi elektromagnetik. 2. Memahami prinsip kerja induksi elektromagnetik. 3. Memahami contoh-contoh penerapan induksi elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Faraday, listrik dapat dihasilkan dengan cara menggerakkan magnet batang keluar masuk kumparan. Temuan ini diterapkan pada generator listrik yang mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Perubahan medan magnet dapat menghasilkan listrik yang disebut dengan induksi elektromagnetik. Perhatikan animasi di bawah ini. Terjadinya induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik adalah gejala munculnya GGL induksi atau garis gaya listrik induksi dan arus listrik induksi pada suatu penghantar akibat perubahan jumlah garis gaya magnet yang memotong kumparan. Apa yang membuat jarum galvano menyimpang? Bagaimana hal itu dapat terjadi? Apa yang terjadi dengan jarum galvanometer saat penghantar digerakkan memotong garis-garis gaya magnet? Jika ada penyimpangan jarum galvanometer, dapat menjelaskan ada apa pada kedua ujung penghantar yang dihubungkan pada galvanometer. Apa yang terjadi saat penghantar digerakkan searah garis-garis gaya magnet? Mengapa jarum galvanometer tidak dapat menyimpang? Jika jarum galvanometer tidak menyimpang, ini menjelaskan bahwa pada kedua ujung penghantar yang dihubungkan dengan galvanometer tidak ada apa ya? Cara menimbulkan GGL atau garis gaya listrik induksi. Satu, menggerakkan magnet masuk dan keluar kumparan berulang-ulang. 2. Memutar magnet di depan kumparan. 3. Memutus-mutus arus pada kumparan primer yang di dekatnya terdapat kumparan sekunder. 4. Mengalirkan arus listrik bolak-balik pada kumparan primer yang di dekatnya terdapat kumparan sekunder. Arah arus listrik induksi. Arah arus listrik induksi dapat ditentukan dengan hukum Lenz yang berbunyi, arah arus listrik induksi sedemikian rupa sehingga melawan perubahan medan magnet yang ditimbulkan. Perhatikan, batang magnet di mana kutub utara dimasukkan dalam suatu tabung solenoida. Tabung yang dililiti dengan kabel listrik. Kutub utara magnet bergerak mendekati kumparan. Arah arus listrik induksi. Kutub utara magnet bergerak menjauhi kumparan. Perhatikan arah arus listrik induksi. Cara kerja generator AC atau generator arus bolak-balik. Sesuai dengan kaidah tangan kanan. Ibu jari menunjukkan I kuat arus, jari tangan menunjukkan B. Generator DC.
Ibu ulang, untuk generator arus bolak-balik atau AC. Saat pengantar pada sisi AB berputar 90 derajat sampai di A1 sampai B1, maka pengantar AB memotong garis-garis gaya magnet sehingga pada pengantar AB muncul arus listrik induksi. Arah arus listrik induksi pada pengantar AB dapat ditentukan sebagai berikut. Karena pengantar bergerak berlawanan arah jarum jam, maka arus listrik induksi harus menghasilkan gaya yang searah jarum jam untuk melawan gerak pengantar. Arus listrik negatif dari B1 ke A1. Saat pengantar pada sisi A1-B1 berputar 90 derajat sampai di A2-B2, maka pengantar A1-B1 memotong garis-garis gaya magnet sehingga pada pengantar AB muncul arus listrik induksi. Karena pengantar bergerak searah jarum jam, maka arus listrik induksi harus menghasilkan gaya yang berlawanan arah jarum jam untuk melawan gerak pengantar. Arus listrik mengalir dari A2 ke B2. Generator arus DC atau generator arus searah. Kalau digambarkan, arus listrik tersebut menunjukkan gelombang yang teratur. Saat pengantar pada sisi AB berputar 180 derajat, pengantar AB memotong garis-garis gaya magnet sehingga pada pengantar AB muncul arus listrik induksi. Arah arus listrik induksi pada pengantar AB dapat ditentukan sebagai berikut. Karena pengantar bergerak berlawanan arah jarum jam, maka arus listrik induksi harus menghasilkan gaya yang searah jarum jam untuk melawan gerak penghantar. Arus listrik mengalir dari B1 ke A1 harus terputus. Penghantar CD menempati posisi AB dengan arah putaran yang sama, arus tetap mengalir ke atas sehingga arah arus tetap pada satu arah. Alat-alat yang menggunakan prinsip induksi elektromagnetik. 1. Dinamo AC. Perhatikan bagian-bagian komponen dari dinamo AC. Ada sikat karbon, cincin luncur, batang magnet, kumparan, dan kalau digambarkan bentuk gelombang AC adalah seperti itu, yaitu gambar arus bolak-balik. 2. Dinamo DC. Bagian-bagian dari dinamo DC ada sikat karbon, komutator cincin belah, batang magnet, dan kumparan. Bentuk gelombang arus DC atau arus searah. 3. Dinamo sepeda. Bagian-bagian roda dinamo, sumbu dinamo, magnet, inti besi, dan kumparan. 4. Transformator. Alat untuk mengubah tegangan bolak-balik atau AC. Bagian utama transformator, yaitu kumparan primer, kumparan sekunder, dan inti besi. Jika disederhanakan, gambar tersebut seperti di samping. Dan ada sumber tegangan AC. Kumparan primer, kumparan sekunder, inti besi. Jenis transformator. Transformator step up. Ciri-ciri penaik tegangan, NS lebih besar daripada NP, VS lebih besar daripada VP, IS kurang daripada IP. Transformator step down. Ciri-ciri penurun tegangan, NS kurang daripada NP, VS kurang daripada VP, IS lebih besar daripada IP. Persamaan transformator. Pada transformator, jumlah lilitan transformator sebanding dengan tegangannya. Dituliskan dengan rumus NP per NS sama dengan VP per VS. Di mana NP adalah jumlah lilitan primer, NS jumlah lilitan sekunder, VP tegangan primer, VS tegangan sekunder. Transformator ideal jika energi yang masuk pada transformator sama dengan energi yang keluar dari transformator. Dirumuskan dengan WP sama dengan WS, di mana WP adalah VP kali IP kali T sama dengan VS. VS adalah VS kali IS kali T. Atau disederhanakan, persamaan tersebut menjadi VP per VS sama dengan IS per IP.
Vs adalah kuat arus sekunder, IP adalah kuat arus primer. Kumparan primer, masukkan input dicatu dihubungkan pada sumber tegangan. Kumparan sekunder, keluar output hasil dihubungkan pada lampu. Contoh soal. Sebuah transformator memiliki jumlah lilitan primer dan sekunder adalah 6.000 lilitan dan 200 lilitan. Jika kumparan primer transformator diberi tegangan 240 volt, maka tegangan yang dihasilkan transformator adalah, tulis dulu anak-anak apa yang diketahui? Ya, jumlah lilitan primer atau NP 6.000 lilitan. Jumlah lilitan sekunder atau NS sama dengan 200 lilitan. Kemudian tegangan primer atau VB sama dengan 240 volt. Tulis yang diketahui terlebih dahulu. Kemudian apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah tegangan sekunder atau VS. Maka jawablah dimulai dengan menuliskan rumus NP sama dengan, NP per NS sama dengan VP per VS. Masukkan nilainya, NP 6.000, NS 200 sama dengan VP-nya 240 volt, tanyakan VS. Dengan rumus perkalian silang sama, maka ketemu jawabannya VS sama dengan 8 volt. Mudah sekali, bukan? Cara menghitungnya. Efisiensi transformator. Efisiensi transformator adalah perbandingan energi yang keluar dari transformator dengan energi yang masuk pada transformator. Rumus efisiensi transformator sama dengan BS per BP kali 100% sama dengan PS per PP kali 100% sama dengan V kali IS per PP kali IP kali 100%. Di mana tanda N sama dengan efisiensi transformator, BS energi sekunder, WP energi primer, PS daya sekunder, PP daya primer. Penggunaan transformator pada transmisi energi listrik jarak jauh. Perhatikan, di sini dimulai dari gambar generator PLTA yang digerakkan dengan tenaga air, ya, dari air terjun, hingga menghasilkan energi listrik sebesar 30 MW dayanya, dan tegangannya adalah 10.000 volt. Dengan trafo step up, tegangan tersebut diubah menjadi 150 kV. Kemudian, dengan trafo step down, tegangan tersebut diturunkan menjadi 20 kV, hingga bisa dipakai pada gedung-gedung bertingkat, gedung-gedung pencakar langit. Kemudian diturunkan lagi tegangannya hingga sampai ke masing-masing rumah penduduk. Tegangannya menjadi 220 volt. Transmisi energi listrik jarak jauh. Bila pada PLTA gambar di atas menghasilkan daya 30 MW dan tegangan yang keluar dari generator 10.000 volt akan ditransmisikan jika hambatan kawat transmisi 10 ohm. Dengan arus yang besar, dengan tegangan yang tinggi. Bagaimana cara menghitungnya? Pertama, kita tentukan kuat arus transmisi. IP sama dengan P per V. Berikutnya, kita masukkan nilainya P daya sebesar 30 MW. 1 MW sama dengan 10.000 watt. Berarti kalau 30 MW sama dengan 30.000 watt per 10.000 volt. Ini tegangannya 10.000 volt, ini 150.000 volt dengan tegangan yang tinggi. Maka ketemu di sini I atau kuat arusnya 3000 ampere, sedangkan di sini 2000 ampere. Jadi dengan arus yang besar ketemu I-nya, kuat arusnya 3000 ampere, yaitu lebih besar daripada dengan tegangan yang tinggi,
nilai kuat arusnya kecil yaitu 200 ampere. Daya yang hilang di perjalanan karena berubah menjadi kalor adalah P sama dengan I kuadrat kali R sama dengan 3000 kuadrat kali 10 sama dengan 10 megawatt daya yang hilang besar. Sedangkan di sini daya yang hilang di perjalanan karena berubah menjadi kalor adalah P sama dengan I kuadrat kali R sama dengan 200 kuadrat kali 10 sama dengan 0,4 megawatt. Berarti daya yang hilang kecil. Ya, jadi anak-anak perhatikan di sini daya hilang lebih besar pada kuat arus transmisi yang besar. Kemudian daya yang hilang kecil pada tegangan yang tinggi. Berarti bagaimana hubungan antara kuat arus atau I dengan tegangan atau V? Hubungannya adalah berbanding terbalik. Keuntungan transmisi energi listrik jarak jauh dengan tegangan tinggi. 1. Energi listrik yang hilang kecil. 2. Memerlukan kabel yang diameternya kecil, sehingga harganya lebih murah. Demikian anak-anak penjelasan dari Ibu. Selanjutnya tugas mandiri. Kerjakan di buku tulismu soal latihan tentang transformator yang ada di buku paket siswa halaman 36. Ingat, menjawab dengan menuliskan apa yang diketahui, ditanya, kemudian dijawab. Sekian anak-anak penjelasan dari Ibu. Semoga bermanfaat untuk kalian semua dengan hasil pelajaran yang sangat memuaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.